Ya, Ibu-ibu, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang prinsip modul ajar. Ya, Ibu-ibu, masih semangat semuanya? Masih semangat, Bu. Oh, masih. Alhamdulillah Oke. masih semangat. Siap, kita lanjut ya, Bu. Di sini ada tentang modul ajar. Nah, modul ajar yang pertama yang saya jelaskan di sini adalah prinsip pengembangan modul ajar. Nah, dalam prinsip pengembangan modul ajar ini, pendekatan melalui tahap perkembangan ini memperhitungkan yang pertama ada karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Nah, kemudian yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Kemudian yang ketiga, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Yang keempat, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal yang tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Nah, yang kelima, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Kemudian lanjut, dari prinsip pengembangan modul ajar ini, kita mempunyai 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Yang pertama, esensial. Dari esensial ini, kita bisa lihat bahwa pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Jadi pemahaman konsep dari setiap pembelajaran ini maksudnya adalah setiap topik, apa sih topik yang memang kita mau belajar dari pengalaman itu, bisa kita lihat pengalaman dari menentukan topik dan lain-lain, kita bisa pemahaman itu kita bisa tuangkan dalam modul ajar. Kemudian menarik, bermakna, dan menantang. Nah, di sini nih dalam modul ajar harus mempunyai kriteria yaitu menarik, bermakna, dan kemudian menantang. Nah, di sini menumbuhkan jika modul ajar itu dia menarik, bermakna, dan menantang, maka dia akan menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar berhubung dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak terlalu kompleks namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Nah, jadi kalau misalnya modul ajar itu menarik, bermakna, kemudian menantang, maka kita bisa menentukan capaian pembelajaran dari anak itu begitu. Nah, kemudian lanjut ada kriteria yang ketiga yaitu relevan dan kontekstual. Dari relevan dan kontekstual ini yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Kemudian yang keempat, kriteria yang keempat yaitu berkesinambungan. Jadi keterkaitan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan fase belajar peserta didik. Jadi modul ajar itu dia harus berkesinambungan agar bisa menarik keterkaitan kegiatan pembelajaran. Nanti kita akan belajar setelah ini ada lihat lagi tentang prosedur penyusunan modul ajar. Nah, guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis di samping. Nah, ibu-ibu bisa lihat prosedur penyusunan modul ajarnya. Yang pertama, menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik, guru, serta satuan pendidik. Nah, jadi kita lihat kondisi dulu yang pertama, kondisi sekolah seperti apa, kemudian peserta didiknya seperti apa, kemudian gurunya seperti apa. Nah, kita analisis dulu. Nah, setelah dianalisis, sudah ditemukan apa sih kondisinya, maka kita tuangkan dalam penyusunan modul ajar. Nah, kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dicapai. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau
setelah kita sudah lihat kondisinya seperti apa, kemudian kita identifikasi, ya kita menentukan dimensi profil pelajar yang akan dicapai, yang dicapainya apa. Nah, nanti kan dari ada 4 elemen yang mungkin disusun, nah kita bisa menentukannya melalui profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, menyusun modul ajar berdasarkan komponen-komponen yang ditentukan. Jadi modul ajar ada komponen-komponen yang sudah ditentukan langsung dari sana. Nah, setelah sudah ditentukan, nah kita kembangkan lagi dengan tujuannya, tujuan pembelajarannya dengan komponennya, terus jadi ditentukan dengan komponen-komponen yang sudah ditentukan. Yang keempat, pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan ini melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Catatan, pelaksanaan kegiatan dapat dimulai dari mana saja. Guru dapat memulai kegiatan dari pertanyaan pemantik, analisa, studi kasus, diskusi, asesmen, dan variasi lainnya. Nah, yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar yang digunakan. Nah, jadi Bapak Ibu, dari pelaksanaan modul ajar ini, jadi kita menyusunnya itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bukan saja dengan profil Pancasila, tapi ada beberapa elemen yang sudah ditentukan. Nah, kemudian kita susun dalam modul ajar seperti apa. Ya, itu modul ajar nanti modul ajarnya tuh contoh kalau misalnya yang dulu-dulu tuh RPPH atau RPPM. Nah, kita lihat dulu kondisi di sekolah seperti apa, kemudian muridnya seperti apa, kita bisa tentukan di situ, bisa menentukan topik. Setelah topik, mungkin kita bisa buat modul ajar sesuai dengan topik yang mengandung dengan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin itu. Lanjut, kemudian, nah, ada pertanyaan Bapak Ibu. Sebutkan langkah-langkah dalam menyusun modul ajar dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Nah, mungkin materinya sampai di situ. Apakah Bapak Ibu bisa ada yang mau sebutin langkah-langkah modul dalam menyusun modul ajar? Siapa kira-kira yang bisa? Yang pertama, apa? Yang pertama, menganalisis keadaan sekolah, guru, dan siswa. Siswa. Ya, terus selanjutnya harus disesuaikan dengan keadaan sekolah kah? Kok tidak salah seperti itu? Iya, benar. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misalnya menyusun modul ajar, itu kan nanti ada elemen-elemen yang ditentukan atau komponen-komponen yang sudah ditentukan langsung dari sana, dari pusat gitu. Jadi kita tinggal bagaimana kita mengembangkan modul ajar itu, mengembangkannya dalam modul ajar. Ya, begitu ya Bapak Ibu, sampai di sini paham? Oke. Iya, sudah paham. Ya, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, sampai di sini saja ya Bapak Ibu. Oke. Ibu, saya mau bertanya. Ya, bagaimana Bu? Apakah modul ajar itu sama seperti RPPH dan RPPM? Iya Bu, jadi gini, kalau misalnya kemarin-kemarin itu kita pakai RPP, sama Bu, tapi untuk modul ajar yang ini kita masih kembangkan dengan komponen-komponen. Masih ingat komponen-komponen? Komponen-komponen apa tadi? Komponen-komponen profil Pancasila, masih ingat? Ya, apa saja? Coba masih sebutin. Yang pertama ada 6 komponen. Apa saja? Ayo, Bapak Ibu, 6 komponen.
6 komponen profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa sebutin? Lupa banget. Ada yang lupa? Yang kedua apa? Bergotong royong, apalagi? Berpikir kritis. Nah, ayo apalagi? Kreatif. Ada 4. Ayo 2 lagi. Siapa yang bisa sebutin? Enggak lupa. Iya, Ayo. Mungkin Ibu Susanti bisa sebutin. jaringan yang terbaik nih. Ya, maaf Bu, tadi Ibu punya suara putus-putus. Jadi saya Oh, kurang- suara putus-putus. kurang Mungkin jaringan ke jelas. apa, Bu? Ya. Ya Allah. Ya, mungkin Ibu Agustin. Ya, kalau nggak ada lagi, sampai di sini ya Bapak Ibu. Nanti bisa kerjakan tugasnya, yaitu yang tadi sebutkan langkah-langkah penyusunan dalam modul ajar. Oke Bapak Ibu, sampai di sini. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Salam.